Terus saya sebagai Dikerana, bagaimana pengrajin ini harus ekonominya meningkat. Wisata, nanti wisata desa kita gerakkan, Mas. Gerakan bisa masuk langsung karena nanti di minggir itu desa. Ya. Nah, memang di situ kan jalur hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Asef F. Amani dari Kedu TV yang sekarang memiliki jargon semangat berkarya dan inovatif. Bahagia sekali saya sore hari ini bisa berkunjung ke Kabupaten Sleman, salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pesta demokrasi pilkada pada tahun 2020 ini, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember akhir tahun nanti. Dan saya sudah berada di sebuah tempat yang nyaman, yang asri, ini joglo khas banget Jawa ya. Bersama dengan Ibu Kustini Sri Purnomo, narasumber kita di talkshow menuju pilkada tahun 2020 ini. Beliau salah satu bakal calon yang akan nanti bertarung di pilkada yang ada di Sleman. Kita langsung saja ya berkenalan dengan beliau, Ibu Kustini Sri Purnomo. Selamat sore, Ibu. Sore, Mas Asep. Assalamualaikum para pemirsa. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Tetap semangat nih, Bu ya. Semangat ya, Mas. Semangat. Iya. Melihat kesibukannya Ibu ini luar biasa. Ini kami tentu sangat berterima kasih waktunya bisa berbincang-bincang dengan Ibu di talkshow menuju pilkada tahun 2020, Ibu. Matur nuwun. Ini sejauh ini apa ini, Bu, kesibukannya, Bu? Masih di organisasi PKK, Dikerana atau masih mendampingi Bapak? Semuanya, Mas. Semuanya. Ini kan saya masih di megang PKK. Ya. Kita memang program PKK itu sejak dulu, yaitu kita desa unggulan. Tapi dalam masa pandemi ini memang sebagian ada yang ibu-ibu istirahat karena yang usianya sudah sepuh. Ya. Kita tetap menyapa kader-kader di desa-desa untuk mempersiapkan mengenai posyandu. Posyandu di kerjasama dengan Dinas Kesehatan, di mana harapannya nanti anak-anak itu biar tidak stunting, Mas. Nah, kita hidupkan kembali posyandu, dan khususnya adalah ketahanan pangan. Ada 3 itu. Kita kunjungan ke desa-desa. Alhamdulillah sudah selesai. 86 desa kita kunjungi. Jadi Ibu Kustini ini masih sebagai Ketua PKK, Ketua Dikerana, Ketua Yayasan Kanker, Ibu, betul. Terus Ketua Perwosi. Nah, ini Persatuan Wanita Olahraga. Berarti Ibu olahraga kan? Olahragawati. Ya, Pak ikut senam. Iya. Bunda PAUD juga, Mas. Bunda PAUD juga. Ini luar biasa kesibukannya, jabatannya banyak sekali. Memang beliau istri dari Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Istilahnya berarti nanti petahana, Bu ya? Ya, dinamakan itu bisa. Iya. 36 desa ini 86 desa dijangkau semua, Ibu? Iya, bisa dijangkau. Nggak capek, Bu? Nggak, Sleman itu kan nggak begitu luas, tapi ya luas, Mas. Jadi jaraknya nggak begitu jauh. Tapi ya kita yang naik gunung hanya 2 kecamatan, ya, Cangkringan sama Prambanan. Lainnya datar-datar saja. Jadi perjalanannya kurang lebih hanya setengah jam udah nyampe. Cuma nanti kalau ke kota agak lama, hampir satu jam. 1 jam setengah kalau yang agak jauh perjalanannya. Kalau mendampingi Bapak masih sering juga, Bu? Masih. Kemarin baru acara kita, Bapak acara yang resmi, 17-an kita harus mendampingi masuk acara. Terus nanti ikut, kita membagi masker, kita ikut. Jadi program Bapak yang harus didampingi oleh istri, saya ikut. Tetap mendampingi, Bu? Mendampingi Bapak. Iya. Menarik. Bu, sebelum nanti ke arah politik, Bu ya, kalau Ibu di luar dinas tuh apa sih, Bu, aktivitasnya? Boleh tahu kita, Bu? Oh, saya itu kan wira swasta, Mas. Wira swasta, gitu? Ya, saya kan furniture. Furniture, mebel-mebel ukir Jepara itu. Karena Ibu asli Jepara, Bu ya? Iya, dulu lahir di Jepara. Dulu lahir di Jepara. Tapi saya sudah di sini sudah hampir 82 sudah KTP Yogyakarta. Anak saya semua lahir di Yogyakarta. Dan sekarang masih di wirausahanya? Wirausahanya masih mebel sama kecil-kecilan untuk mahasiswa lah. Oke. Nyambung hidup. Iya.
Ya, artinya di luar kedinasan beliau juga banyak aktivitasnya, masih berwirausaha juga Bu ya. Iya. Kemudian enggak terganggu Bu, atau Enggak, justru Mas, saling melengkapi Bu? Asal kita enjoy Mas apapun kita. Iya. Ya kita memang kalau wira swasta karena memang jiwa saya orang wira swasta, tapi kita kalau program pemerintah karena istri bupati harus ikut sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Iya. Dan Ibu 15 tahun Bu ya? 15 tahun, di wakil bupati 5 tahun, bupati 10 tahun. 10 tahun. Itu 15 tahun tuh apa Bu? Rasanya gimana Bu? Terbiasa atau suka dukanya deh, boleh cerita Bu? Ya, gimana Mas? Kalau dikatakan duka sih nggak ada yang duka Mas. Nggak ada yang duka Bu? Jadi senang terus semua ya? suka dinikmati, itu bagian dari hidup. Jadi bukan beban ke masyarakat, itu pengalaman untuk belajar yang berharga untuk mendampingi istri wakil bupati maupun 2 periode istri bupati. Sesuai dengan visi Bapak, saya membantu, mendukung, mendorong sesuai visi beliau. Kalau istri bupati ketua tim bergerak PKK, ya saya maksimalkan sebagai ketua tim bergerak PKK. Lebih sibuk mana Bu? Dulu ketika Bapak menjadi wakil bupati, terus 10 tahun jadi bupati Bu? Ya lebih sibuk bupati Mas. Bupati, ya? Kalau wakil itu nanti kalau ibu ketuanya nggak bisa, kita mewakili. Tapi kalau ibu bupatinya bisa kan tidak. Iya. Artinya Ibu sudah lanyah banget dengan pemerintahan 15 tahun. Enggak terasa Bu ya? Enggak terasa. Dulu Bapak jadi wakil bupati, saya masih SD, besar SMP. Tahu-tahu sekarang sudah selesai kuliah semua. Wah, udah mentas semua Bu ya? Kita nikmati. Punya kesan yang paling menarik apa Bu selama mungkin 10 tahun terakhir atau 15 tahun? Sebetulnya di Sleman itu kan dalam rangka pembangunan itu mulai Bapak dilantik wakil bupati, itu kesan pertama yaitu karena ada gempa. Jadi Bapak itu di daerah Prambanan itu sampai 6 bulan tidur di sana. Di sana Bu? Wakil bupati. Terus Bapak bupati pertama langsung Bapak baru Lemhanas 2010 langsung Merapi Batuk. Berapa? Nah, betul. Itu langsung memang langsung kita kerja Mas. Tapi ya dibantu dengan yang lain. Tapi itulah kita yang dihadapi waktu itu. Dalam rangka ini ya memang itulah kewajiban seorang pemimpin, harus semua langsung ke masyarakat. Di awal menjabat langsung kena gempa. 2004 ya? 2005 dilantik, langsung 2006 langsung ada gempa yang cukup besar itu. Sampai 6 bulan Bapak tidur di Madurejo itu Prambanan itu Mas, karena kalau di Sleman banyak korbannya di daerah sana yang mepet dengan Bantul. Dan 2010 dihantam lagi dengan Merapi. Erupsi Merapi itu cukup lama tuh. Saya pembinaan itu saya pas memang di atas Mas, di atas menghadap Merapi. Itu wah itu paginya kan daldu terus Mas. Kita ke masyarakat, kesan pertama saya itu karena mobil saya menghadap ke Merapi, tapi ada orang PU tahu saya digonceng ke sepeda motor itu. Ibu ikut apa saja Bu, cepat secepatnya menghindar dari sana. Orang harus menghindar, saya ke sana itu. Harus ke atas. Sama seperti wartawan Bu. Harus berani ya. Harus berani. Yang lain pada lari, kita mendekat. Iya makanya kewajiban. Betul. Kita menuju ke ini Bu ya. Ada rasa penasaran masyarakat yang kemudian pengen tahu sih Bu, kemudian Ibu maju atau istilahnya apa di dalam pilkada ini. Kalau di media banyak beredar Ibu dilamar gitu. Nah ini ada cerita menarik apa Bu, boleh di-share di sana? Saya kan selama 15 tahun ini mendampingi Bapak, saya memang ke masyarakat. Jadi dengan masyarakat saya belajar segala-galanya dari Bapak. Dengan kebijakan beliau, memang saya ke masyarakat saya enjoy, dalam arti apapun nanti kita sebagai ketua apa saja kita harus ada inovasi. Perlu saya sampaikan kalau mendampingi Bapak sebelum itu kan saya punya gebrakan di lapangan Dengguang itu dulu belum ada senam.
saya ketua Perwosi, saya saya pernah ke Pekalongan, di situ ramai sekali. Terus saya ingin kok aku ingin di Sleman kok seperti Pekalongan kalau pagi senam. Saya mengadakan senam keluarga bahasanya. 2007 Bapak Wakil Bupati, saya matur sama Bu Bupatinya, oh bagus Bu, langsung gerakan sampai sekarang ada senam. Terus setelah itu Bapak periode pertama, saya berpikir kok belum ada batik Sleman ya. Nah, akhirnya saya mengadakan, karena sudah istri bupati, lomba desain batik Mas. Nah, kita punya batik yang Sinopari Joto Salak itu. Nah, itu. Setelah itu kok belum punya souvenir ya, saya sebagai ketua Dikranasda saya membuat souvenir, tapi kerjasama dengan dinas, tidak sendiri. Karena hanya ide, nanti yang nampung adalah dari dinas. Namun demikian bicara soal politik, karena 15 tahun dengan sendirinya pelaku politik Mas. Jadi saya tidak sekolah politik, tapi pelaku politik dalam hal ini mengikuti Bapak 15 tahun, tahu-tahu saya tahu politik itu Mas. Nah, otodidak juga. Otodidak, tahunya dari lingkungan. Semua anak kan akhirnya mengetahui politik. Karena anak saya semua tiga-tiganya akhirnya tahu politik. Tapi dalam hal ini politik dinikmati sebagai kenikmatan, dan itu sebagai apa ya, untuk seandainya untuk ke masyarakat, sebagai belajar untuk kebijakan dan lain sebagainya. Banyak belajar dari Bapak tentunya. Iya, memang tentunya. Karena beliau kan, saya kan pendamping, setidak-tidaknya saya punya ide, Bapak punya ide apa, bicara apa, kita bisa oh seperti ini toh. Nah, itu. Memang terus terang belajar dari Bapak, siapa lagi, karena terdekat dan saya sebagai istri bupati, program saya pertama saya harus bisa mendidik anak dulu. Anak saya bilang kamu akan jadi diri kamu sendiri, bukan jadi anaknya bupati, karena bupati hanya 5 tahun. Lagi 5 tahun, nanti kamu pinter tidaknya tergantung kamu. Saya bilang itu dengan anak saya. Alhamdulillah sekarang tiga-tiganya sudah selesai. Nah, terus dengan demikian yang ikut politik, anak saya yang kecil itu Mas, itu kan agak ikut politik walaupun dokter, tapi senang politik. Suka politik. Nah, sekarang jadi anggota DPRD. Yang kecil itu Mas. Yang kecil sudah jadi DPRD. Sudah jadi anggota dewan ya. Ya, itulah politik saya belajar karena lingkungan Mas. Dan itu juga yang mungkin melihat Ibu berkecimpung lama di politik dan akhirnya dilihat oleh partai politik untuk bisa meneruskan program Bapak. Betul Mas. Awalnya memang saya tidak punya minat, tapi karena amanah ya harus Bismillahirrahmanirrahim, bahasanya ngono. Dan kita dengan amanah itu kita nggak usah lihat dilamar, yang penting bagaimana kekuatan saya akan saya maksimalkan. Gitu. Dan bersedia Bu ya? Ya, kalau sudah mau ya harus berusaha. Dan berusaha dan harus berani, harus jadi gitu. Walaupun dengan cara apapun, dalam arti yang kolega-kolega selama ini saya kenal selama 15 tahun, kita hubungi karena koleganya Mas. Ya Alhamdulillah sementara ini ya saya datang bisa diterima. Menariknya politik apa sih Bu? Indah Mas. Indah. Politik indah ya. Politik itu indah dan menyenangkan. Menyenangkan dalam hal ini tidak ada dalam hal ini terus semua musuh, tapi semua teman. Tapi ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kita nanti bangun bareng-bareng. Jadi walaupun lawan politik kita itu jangan dianggap musuh, tapi itu teman. Jadi bisa untuk diskusi macam-macam. Jadi inilah politik. Bisa lawan, bisa kawan, bisa lawan, tapi jangan menjadi musuh, tapi satu kesatuan. Ada saatnya bertarung, ada saatnya bersaing, tapi setelahnya bareng-bareng kembali. Bapak kan sejak dulu gitu Mas, walaupun Bapak bersaing dengan siapapun, Bapak jadi bupati semua dirangkul, ayo bareng-bareng bangun Sleman. Dan insya Allah nanti saya juga kalau memang amanah itu datang, saya akan seperti itu, tidak ada bedanya. Aktivitas politiknya selama ini apa yang sering dilakukan Ibu bersama-sama partai misalnya? Saya sebetulnya di partai itu tidak aktif Mas, tidak di partai. Ya memang Bapak itu di Partai Amanat Nasional, tapi saya juga tidak aktif di Partai Amanat Nasional. Tapi Bapak kemana-mana saya ikut. Gitu loh Mas. Tapi saya dengan partai yang lain, saya juga aktif dalam arti saya diundang kemana-mana saya mau. Dan partai politik itu kan kalau ada kan hanya yang pengurus yang ada Mas. Kalau enggak kan sudah selesai kan sudah. Tapi kalau
dalam masa pilkada ini mulai dimerakatkan lagi. Gitu. Jadi aktif di politik saya sebetulnya nggak begitu aktif karena saya pegangnya ya sebagai ketua PKK mengondisikan program Bapak, Perwosi mengadakan senam, terus saya sebagai Dikerana bagaimana pengrajin ini harus ekonominya meningkat. Saya tidak memikirkan politik Mas terus terang. Jadi yang penting saya ke bawah sesuai dengan program Bapak. Gitu. Jadi sama sekali saya nggak ke ngalor ngidul partai politik nggak. Mungkin barangkali yang lebih aktif dengan partai Bapak Bu ya, Ibu mengikuti aja Bu ya. Iya. Oke, ini melihat nanti kita pun juga pemirsa juga pengen tahu sedikit apa sih Bu yang direncanakan Ibu mungkin dalam sudah ditetapkan nih, sudah mendapat rekomendasi nih, yang kemudian komunikasinya seperti apa dengan masyarakat. Berbeda nggak ketika sebelumnya Ibu ya sebagai ketua PKK, ketua Anda, dan sekarang ada lagi nih jabatan lagi calon itu tentu beda ini komunikasi dengan masyarakat. Apa yang dilakukan? Saya biasa saja kok Mas, dan saya tidak belum kampanye karena belum saatnya kampanye. Kami di partai politik mengikuti partai politik itu. Memang sementara ini terus terang kita belum masuk ke partai politik karena nanti ada saatnya masa kampanye. Tapi saya tetap ke masyarakat dalam hal untuk program Bapak karena Bapak kan belum selesai. Walaupun kadang-kadang di situ ada sentilan Ibu mau maju ya itu kadang-kadang seperti itu. Tetap ada ya di masyarakat. Tetap ada masyarakat di mana orang itu memang terus terang taunya saya Bu Sri Purnomo. Nama saya asli nggak ada yang tahu gitu. Karena sejak dulu nama saya memang kalau kemana-mana Bu Sri Purnomo. Ibu Sri ya. Bu Sri Purnomo, tapi ya akhirnya terus ternyata Bu Sri kan namanya punya nama kecil. Terus kamu disingkat Bu ya, Ibu KSP? Iya, Kostini Sri Purnomo. Iya. Sekarang jadi jargon ya. KSP. Orang Koperasi Simpan Pinjam. Nah itu Bu. Iya, menarik ini. Ya, sobat semuanya, pemirsa Kedu dimanapun berada, kita ada break sebentar Bu untuk pemirsa bisa kita juga ada pariwara. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita tentang strateginya Ibu ke depan, terus macam-macam lah nanti kita berbincang lagi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita Kedu TV dan tekan loncengnya untuk mendapatkan update dari kita setiap hari. Kita akan segera kembali. Ya, kita kembali lagi di Talkshow menuju Pilkada tahun 2020 bersama narasumber kita Ibu Kustini Sri Purnomo, bakal calon yang akan maju yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan PAN, Ibu ya. Ya betul Mas. Dengan berapa kursi Bu total Bu? Kursinya kalau di PDI 15, PAN 21, jadi sudah 44%. Dan kemungkinan masih akan nambah kira-kira Bu? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar nambah Bu ya. Nanti sudah ada yang partai kecil sudah atur Bapak, ada sebagian ada. Kelihatannya Demokrat Mas. Wow, siap, ini ditunggu apa namanya deklarasinya mendukung Ibu. Sejauh ini Bu yang muncul di Pilkada Sleman baru Ibu dan wakilnya Pak Danang. Lawannya ini kelihatannya belum muncul nih. Faktor Ibu sangat kuat atau apa Bu? Enggak tahu Mas, politik seperti itu. Nanti kan kalau sudah dekat ya mungkin banyak sekali. Calon banyak sekali, tapi mungkin saya nggak tahu dengan partai politik komunikasinya. Yang penting kalau sudah calonkan saya berusaha gitu aja. Saya nggak tahu nanti calonnya siapapun, warga Sleman pasti yang mau maju mesti orang baik-baik, ingin membangun Sleman lah. Betul. Yang tujuannya sama, ini membangun Sleman. Membangun Sleman. Kemungkinan lawannya bisa 2, bisa 3 Bu ya? Bisa saja. Bisa saja Bu ya. Bisa jadi. Itu gimana Bu kalau menghadapi, memang harus ada lawan head to head atau Ibu inginnya bisa lebih dari 2 Bu? Karena semua warga kan punya hak untuk maju Mas. Kita nggak tahu nanti lawan kita bisa 3, bisa 2, bisa 4, bisa. Jadi ya apapun lawannya 3, 2 ya kita harus siap Mas. Saya nggak tahu kalau ditanya berapa, saya nggak tahu karena saya tidak ikut komunikasi untuk lawan yang lain. Yang penting kita berusaha nanti dengan PDI dan Partai Amanat Nasional. Kalau dalam demokrasi barangkali calon tunggal itu gimana Bu menurut Ibu?
ideal atau memang harus ada lawan gitu? Kalau bisa ya harus ada lawan, Mas. Harus lawan. Tapi ya ini kan yang minat banyak sekali, tidak mungkin kotak kosong, tidak mungkin. Nggak mungkin, Bu, ya. Kan jelas ada yang partai lain ini kemarin sudah menentukan. Kalau tidak 2 atau 3 itu bisa, tapi nek kotak kosong tidak. Kelihatannya seperti. Kalau kotak kosong kurang menarik, Bu, ya. Kurang menarik. Apalagi di Sleman luas sekali, kadernya juga banyak, yang minat juga banyak, otomatis perlu ya nggak cukup lah kalau kotak kosong, Bu, ya. Makanya cara demokrasi. Betul, Mas. Sleman kan demokrasinya bagus, masyarakatnya SDM-nya tinggi, banyak profesor-profesor yang pintar, tempat pendidikan ada di Sleman. Itu ya banyak orang yang pintar, nanti ya mungkin belum muncul gitu loh, Mas. Belum muncul, nanti kalau sudah muncul kan banyak. Resminya nanti tanggal 4, 5, 6 September ini ditunggu saja ini nanti siapa yang berangkat, Sleman seperti apa. Nanti balik kelihatan orang berapa. Kalau partisipasinya di sini cukup bagus, Bu, ya, di Sleman, ya? Banyak, bagus, Mas, 75%. 75%. Nanti masyarakat sudah sadar untuk demokrasi, menentukan pilihannya, sudah bagus di sini kemarin. Dan kelihatannya juga trennya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Iya, kalau kemarin untuk pilihan legislatif itu sudah hampir 80%, Mas. Ada yang satu kecamatan itu 90%. 90% peran sertanya bagus di Gamping itu, kecamatan Gamping. 90% loh itu. Jadi suaranya warganya utuh di situ dapat banyak. Jadi memang di Sleman itu cerdas berpolitik. Dan semakin dewasa, semakin bisa antusias menentukan calon pemimpinnya ke depan untuk membangun Sleman, Bu, ya. Ya, betul. Ini, Bu, terkait dengan komunikasi politik juga dengan beberapa partai yang kemungkinan merapat, itu seberapa intensif sih, Bu, komunikasi, Bu? Untuk komunikasi partai politik terus terang, Mas, saya sendiri belum dengan PDI belum sampaikan, tapi sudah ada yang mendukung gitu. Intensifnya nanti tanya ketuanya partai politik, jangan saya. Karena nanti komunikasi itu dengan Bapak, nanti dengan siapa-siapa, yaitu dengan partai politik. Yang penting istilahnya saya karena di PDI sendiri sudah cukup, ya sudah cukup. Ada merapat, tambah tenaga, tambah kekuatan. Seperti itu. Nanti kalau hubungan untuk antar partai, tugasnya ketua partai bukan ini. Saya. Tapi ini ada yang menarik di diri Ibu ini, ya. Ibu dan Bapak ini berbeda partai, ya. Pak Sri Purnomo ini dulu diusung oleh PAN, ya, memang koalisi dengan PDI, yang kemudian sekarang Ibu di awalnya rekomendasi dari PDI, yang kemudian pada akhirnya disupport juga PAN. Ini bisa berbeda seperti itu? Di dalam rumah tangga itu demokrasi bisa berbeda, Mas, tapi tujuannya sama. Tapi perlu saya sampaikan, pada tahun 2005 Bapak Wakil Bupati, Bapak itu diambil PDI Perjuangan. Bapak tidak dengan Partai Amanat Nasional. Karena Partai Amanat Nasional punya jago sendiri. Nah, setelah itu Bapak maju Bupati dengan PDI Perjuangan. Dengan Bu Yuni 5 tahun. Tapi periode kedua pisah. Oleh karena itu mungkin periode ini ngerangkul lagi, itulah politik, Mas. Jadi tidak ada masalah kita dengan hubungan partai politik apapun, kita tetap baik dalam rangka untuk sama-sama membangun. Oke, Bu, sebentar lagi akan mendaftar di tanggal 4, 5, 6, tentunya juga sudah punya bayangan ini apa yang akan dilakukan untuk Sleman, karena Slemannya perkembangannya luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa juga, ya, mungkin punya bayangan apa, Bu, ke depan yang akan Ibu lakukan? Selama 15 tahun, 10 tahun ini memang kan Sleman tumbuh berkembang, Mas. Data kemiskinan asalnya tinggi, sekarang sudah turun sekali, 6,9. Tapi COVID ini ada langsung naik, Mas. Langsung naik, sudah naik. Oleh karena itu dalam visi saya yaitu Sleman cerdas berdaya saing. Sleman cerdas berdaya saing ini, Sleman adalah pusat pengetahuan di DIY, itu semua warganya pasti cerdas. Di sini cerdas dalam pendidikan, cerdas dalam ekonomi, cerdas dalam kesehatan, cerdas dalam pembangunan, dan bersiap berdaya saing untuk siapapun. Nah, program ini bisa diaplikasikan dengan visi misi sesuai dengan Pak Bupati, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan keadilan, dan semua masyarakat dilindungi untuk gotong royongnya bersama-sama.
Sleman juga sudah menyandang kota cerdas, Bu ya? Iya. Smart City ya, Bu ya? Smart City. Otomatis sangat sinergi dengan itu. Ya, memang Bapak kan visi misinya 2021 ada menuju Smart Regency. Ya. Kita sudah Smart City, Kabupaten Layak Anak, ya. Dan kita pembangunannya tuh untuk jalan saja Sleman tuh nomor 1 nasional, Mas. Oh, gitu. Pembangunan tuh Mas Asep bisa terlihat jalan-jalan ya. Di Sleman semua jalan aspal, Mas. Aspal dan asal halus. Masyarakatnya mau minta dikasih pemerintah dan gotong royong. Ya. Tapi di sini gotong royongnya yang bagus. Jadi kemarin saya jalan turi sampai ke sana itu atas tuh tol semua, seakan-akan tol. Ternyata Menggok ternyata jurusan Sarian, jurusan ke Pasak, ke sungai. Jadi semua jalan sudah bagus asal masyarakatnya meminta. Ini karena selama Pak Sri ini megang ini memang pembangunan dikembalikan ke masyarakat. Tapi masyarakatnya memang gotong royong bagus. Kita hanya membeli stimulan aspalnya itu, Mas. Tapi di Sleman kan memang seperti itu dan alhamdulillah dengan kekompakan, kegotong royongan ini akhirnya di Sleman kondusif. Warga Sleman itu kan orangnya cerdas tapi bisa menerima perbedaan. Dan dia itu siapapun bisa diterima di Kabupaten Sleman. Dan sangat beragam Sleman ini, masyarakat dari luar pun banyak, Bu ya. Pendatang juga banyak, yang sekolah di sini juga banyak, kan luar biasa. Tadi disinggung soal tol, Bu, ini menarik juga nih. Sleman nanti akan dilalui tol, entah dari Bawen Jogja ataupun dari Solo Jogja, dan ada perkembangan juga barangnya ke sisi mana, Bu? Barat, mendekati bandara. Ini punya apa, Bu, bayangan apa? Iya, nanti kan sebentar lagi mau dibuatkan tol. Kemarin sudah mau apa istilahnya untuk pembebasan tanah, tapi karena Covid nggak jadi. Ini memang ya kalau ini kan memang dari Ngarso Dalem, Mas, Pak Gubernur, di mana memang Sleman dilewati, tapi dengan adanya bandara ini kita manfaatkan di Sleman, khususnya pariwisatanya. Kita benah-benah, Mas. Mau masuk kita sudah benahi nanti. Yang dicapai itu di Kecamatan Minggir. Kita persiapkan di sana. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada bis dari bandara langsung ke Pemda sini sudah ada nanti. Bisa, Bu? Ya, langsung besok ada bis sudah kemarin sudah mencoba di Pemda sampai ke Sleman itu sampai ke Jombor sudah ada bis langsung, Mas. Langsung ke bandara. Dari bandara sudah ada. Ini sudah mulai, tapi karena Covid terus berhenti lagi. Kemarin Februari Januari sudah dimulai. Rencananya 2020 ini kan dimulai. Tapi kan Covid lah, nanti kita tunggu perkembangannya. Dan dengan adanya tol ini memang kita harus untuk partisipasinya yaitu pariwisata kita tegakkan. Lebih-lebih pariwisata di Sleman kan banyak sekali. Nanti untuk istilahnya pariwisata untuk desa-desa, untuk desa-desa itu kita kemas dengan tradisionalnya. Artinya sudah ada bayangan besar ini dan untuk menangkap potensi itu, adanya tol, adanya bandara baru yang ada di Kulon Progo, dan berbanggalah ini warga yang ada di sebelah barat, Sleman bagian barat, ini akan di-push betul. Dulu area pertanian sampai sekarang juga masih, Bu ya, dan akan dikembangkan luar biasa untuk menangkap potensi itu. Karena bagaimanapun bandara juga salah satu pintu masuk utama apapun, Bu ya, ekonomi, pariwisata. Bisa, makanya kita memang di Yogyakarta, di Sleman kan wisata, Mas, kita pariwisata. Wisata, nanti wisata desa kita gerakkan, Mas. Bisa masuk langsung karena nanti di Minggir itu desa, memang di situ kan jalur hijau, tidak boleh ada bangunan. Nanti dikemas untuk desa wisata. Jadi kemarin kita Bapak dengan Pak Lurah-lurahnya di sekitar sana sudah kita memang untuk mempersiapkan seperti itu. Biar nanti semua, kalau namanya bandara kan harapannya ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta kan lebih indah dalam hal ini untuk segala-galanya, dan kita memang harus berani promosi, Mas, untuk wisata kita di Kabupaten Sleman. Merasa kehilangan nggak, Bu, ketika pindah bandaranya, Bu? Ya bukan kehilangan, Mas, tapi untuk mengurangi kemacetan. Tapi ya bukan kehilangan, tapi nanti sana juga nanti berefektif kok. Tapi seperti di Jakarta itu, di mana di Halim Perdana Kusuma, itu kan nanti kan tetap ada penerbangan. Karena saya melihat di Bandara Adi Sucipto juga masih dibangun, berarti ini masih dipakai, mungkin pesawat kecil-kecil, kita nggak tahu nanti ke depan. Kelihatan seperti itu, bukan langsung ditutup. Masih tetap beroperasi. Masih beroperasi. Memang nanti kalau jalan tol sudah jadi,
dekat Mas. Kalau sekarang memang jauh. Iya. Tapi besok kan lama-lama dekat kalau terbiasa. Betul. Cukup 1,5 jam. Iya. Nah ini memang apapun hasil pembangunan untuk NIA ini kita syukuri karena dibangun di Yogyakarta walaupun di Kulon Progo dan itu juga mepet di Kabupaten Sleman. Kita manfaatkan adanya kemajuan ini. Harapannya semua wisata tetap di Yogyakarta. Gitu. Kita kan punya tempat wisata yang menarik. Jogja memang banyak wisatanya, terutama di Sleman ini. Breksi andalannya Bu, andalannya Sleman. Kemarin simulasi pertama objek wisata buka juga di tebing Breksi Bu ya. Ramai sekali sekarang Mas, tapi tetap Bapak menganjurkan protokol kesehatan dipakai nanti. Jangan sampai ada klaster-klaster baru. Ya, betul. Jadi ini perbincangan yang menarik, kita nggak terasa Ibu, ini udah hampir setengah jam lebih kita untuk bisa ngobrol dengan Ibu di sela waktu Ibu yang sangat sibuk. Terima kasih sekali Ibu. Sama-sama Mas Asep, saya terima kasih bisa bertemu panjenengan, bisa nanti di di Kedu TV. Harapannya nanti Kedu TV terus maju terus. Amin. Untuk membangun untuk daerah wilayah Kedu. Terima kasih Bu supportnya. Jangan lupa Ibu juga subscribe Bu. Jadi pemirsa Kedu TV dimanapun berada, tak terasa saya sudah cukup banyak berbincang dengan Ibu Kustini Sri Purnomo. Tiba di penghujung acara, saya dan segenap kru Kedu TV mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.